Salam dan bahagia teman-teman semua. Kali ini saya ingin membahas tentang pertemuan kali ini tentang temanya norma dan peraturan. Yang nanti filenya PPT ini bisa Anda download di pertemuan kedua di bagian materi perkuliahan. Dan sarana video ini saya gunakan untuk memudahkan teman-teman untuk memahami apa yang ada di PPT tersebut. Oke, yang pertama adalah pengertian norma. Norma itu adalah seperangkat aturan yang tidak tertulis yang ada di kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita berkehidupan sebagai human sosialis dan sebagainya, sebagai zon politikon, itu tidak lepas dari yang namanya kehidupan bermasyarakat, entah dari RT, RW sampai tingkat A atasnya. Maka di sini ada aturan norma yang tidak tertulis yang ada di lingkungan masyarakat kita. Jadi intinya setiap masyarakat yang ada dan kita hidup di dalamnya, maka akan ada yang namanya norma di dalamnya. Itu satu masyarakat dengan masyarakat lain mungkin namanya berbeda, tapi mungkin norma yang di dalamnya isinya adalah sama. Ada berbagai macam norma yang secara garis besar kita pelajari, yaitu yang pertama norma agama, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama norma agama. Norma agama merupakan suatu petunjuk hidup yang berasal dari ajaran Tuhan, itu ya. Norma agama berisikan peraturan hidup yang berisi larangan dan perintah, gitu. Jadi semua agama itu ada aturan yang mengatur umatnya, mengatur penganutnya untuk berbuat baik dan yang dilarang, seperti itu. Contohnya norma agama itu adalah semua agama mengajarkan agar umatnya tidak mencelakakan orang lain, apapun agamanya. Saya yakin tidak boleh yang namanya mencelakakan orang lain itu. Ya kalau bisa berbuat baik, jangan mencelakakan orang lain. Contoh pelanggarannya adalah ada beberapa kasus yang ada terjadi di Indonesia itu tidak boleh mendirikan tempat ibadah gitu. Padahal mendirikan tempat ibadah itu dilindungi oleh undang-undang dan negara. Itu hanya oknum di dalamnya yang tidak boleh. Mungkin memang tanahnya terjadi sengketa, tapi intinya adalah tidak boleh itu pelanggaran di situ. Terus berbuat zina. Di semua agama tidak memperbolehkan yang namanya berbuat zina, apapun agamanya. Saya rasa dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu ajarannya adalah berbuat baik, tidak boleh berbuat zina. Lalu mabuk-mabukan juga seperti itu. Semua agama tidak boleh minum minuman keras dan sebagainya. Berbohong itu dan sebagainya. Terus norma agama di sekitar kita yang paling dekat adalah tidak boleh mengganggu, sama ya, kalau di SD kita pernah diajarkan tidak boleh mengganggu teman atau tetangga kita yang sedang beribadah. Sekarang kan sedang marak, kadang ada teman kita sedang beribadah, kita mengganggunya, ya walaupun bercanda itu tidak boleh, karena itu saat beribadah itu kita menghadap Tuhan yang kita yakini. Lalu kebebasan dalam mendirikan tempat ibadah tadi. Yang kedua norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah peraturan yang timbul dari pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu norma kesopanan berwujud aturan sopan santun, etika pergaulan, dan tradisi atau adat di dalamnya. Ya, ini akan banyak luas sekali dipelajari. Yang pertama contoh normanya adalah menghormati orang lain, mengetuk pintu, itu contohnya. Kalau mahasiswa mau masuk ke ke tempat dosanya, ke ruang dosanya, ketuk dulu selamat pagi Pak, selamat siang, selamat malam, atau mau bertamu ke tempat orang lain, seperti itu. Terus salam kalau ke tempat orang lain, assalamualaikum, salam, yang lain lah seperti itu. Atau selamat pagi, selamat siang, permisi, itu salam. Itu etikanya dalam tidak tertulis tapi ada di kehidupan masyarakat kita. Terus contoh pelanggarannya ya nih, meludah di sembarang tempat. Nah itu sederhana tetapi terkadang sangat mengganggu gitu. Contoh di negara-negara lain, di Singapura itu meludah itu sembarang tempat bisa dikenai denda, tapi kalau di Indonesia kan sah-sah saja, itu seenaknya saja kan itu. Terus masuk rumah tanpa permisi, masuk rumah orang lain tanpa permisi, itu kalau kita ya bukan maksudnya ingin mencuri, tidak, tapi masuk ke rumah orang lain walaupun sudah dikenal tanpa permisi kan tidak etis gitu. Lalu norma kesopanan yang sering kita lakukan harusnya yang pertama adalah pamit orang tua sewaktu akan pergi kemana, dijelaskan kita mau pergi kemana Pak, Bu. Kalau di tempat kos ya pamit ibu kosnya, atau mungkin kakak kos yang di situ siapa yang dituakan, pamit saya kuliah dulu Kak, Ibu saya mau kemana, izin dan sebagainya. Itu
terus cium tangan orang yang lebih tua. Cium tangan itu sebagai tanda, bukan tanda menghamba, tapi tanda kita menghormati beliau gitu ya. Mungkin orang tuanya kalau di rumah mau berangkat kuliah ya cium tangan dulu, atau kalau di kos ya ibu kosnya, kan di kos itu adalah orang tua kedua kita yang kita anggap. Atau saling ketemu dosen ya saling sapa, cium tangan dan sebagainya. Itu sebagai tanda kita menghormati beliau. Lalu menyapa dan berjalan dengan sopan jika bertemu dengan orang yang lebih tua. Nah ini etika ini harus dikembangkan gitu. Di negara-negara maju etika ini malah yang dijunjung tinggi, bukan masalah ilmunya tapi attitude bermasyarakatnya. Ada orang yang orang tua duduk, kita harus bagaimana caranya naik kendaraan umum. Kalau kita duduk ada orang tua berdiri atau ada orang hamil, bagaimana etikanya itu diajarkan di situ. Negara maju saja menitik beratkan ke situ gitu. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu berisi peraturan hidup yang berasal dalam hati nurani setiap orang. Oleh karena itu sanksinya bersifat individual. Pelanggarannya terhadap bentuk pelanggaran kesusilaan merupakan pengingkaran terhadap hati nurani. Sanksinya yaitu penyesalan, rasa malu dan gelisah. Itu norma kesusilaan. Contohnya hati nurani kita memerintahkan hendaklah engkau berlaku jujur. Waktu UAS, UTS, hendaklah berlaku jujur. Namun dalam kenyataannya kita selalu terkadang mencontek, berbohong dan sebagainya. Kalau kita punya attitude, punya perasaan yang peka, kalau kita setelah melakukan tindakan mencontek, berbohong, itu pasti akan tidak enak dan gelisah rasa di hati. Mengambil barang yang bukan haknya juga akan seperti itu. Contoh norma kesusilaan yang lain adalah bertamu tidak pulang larut malam. Nah, tidak ada aturannya kecuali di kos ya. Kecuali di kos kan tamu jam 10 harus pulang dan sebagainya. Tapi di desa-desa tidak ada aturan untuk pulang itu. Jam 10 itu enggak ada, tapi rata-rata orang yang bertamu itu pasti jam 10 itu jam 9 pasti sudah izin pulang. Karena apa? Itu norma yang ada di masyarakat kita, tidak tertulis tapi tetap dilakukan. Lalu tabu merokok bagi wanita. Zaman dulu namanya merokok sangat tabu beberapa daerah. Itu ya. Orang merokok, wanita merokok itu dianggap sebuah ada ciri di sana, ada salahnya gitu. Tapi saat ini kita lihat perempuan wanita itu banyak yang merokok dan menjadi malah sebuah tren ya. Diupload di Instagram, WhatsApp sebagai story, itu malah menjadi bangga. Padahal itu ya tidak ada larangan perempuan merokok, tapi image di masyarakat kita perempuan yang merokok pulang malam dan sebagainya. Dalam tanda kutip kalau pulang malamnya bekerja di karyawan pabrik ya beda lagi, tapi tanda kutip kan banyak yang menyalahkan pulang malam itu bagi perempuan sebagai hal yang yang tidak boleh itu. Terus tawuran juga itu norma kesusilaan, nggak boleh namanya tawuran gitu. Tapi saat ini masyarakat kita kan sangat berkembang, pusat tawuran di mana-mana gitu. Itu kan di Jakarta Anda lihat tawuran tidak hanya terjadi di darat tapi di air ada terjadi tawuran kan itu. Terus coret-coret saat lulus sekolah. Nah ini coret-coretnya yang sangat menjadi bumbu budaya. Ini baru hilang, bukan hilang tapi sudah menurun saat 2019 karena tidak ada 2020 karena tidak ada lulusan tidak ada ujian nasional. Jadi walaupun ada yang mencoret-coret untuk lulusan tapi kan momennya tidak kena gitu. Dalam arti dia tidak ujian kok, tidak ada ujian kok merayakan lulusan, kan tidak ada tidak ada rasa gregetnya gitu. Itu yang harus dihilangkan itu. Jadi daripada dicoret-coret kan baju-baju kita bisa disumbangkan kepada banyak loh yang teman-teman kita yang sekolah itu tidak punya seragam, mungkin seragam dia jelek, kita sumbangkan ke mereka-mereka yang masih membutuhkan, maka pahalanya akan mengalir terus selama mereka memakai dan seterusnya kan itu. Daripada itu lebih banyak manfaatnya daripada coret-coret itu. Sedangkan peraturan adalah segala ketentuan tertulis yang dibuat manusia untuk mengatur hidupnya di masyarakat agar tertib dan teratur. Kalau norma tadi itu karena tradisi dan adat berkembang di masyarakat tidak tertulis, tapi kalau peraturan itu dibuat manusia tertulis untuk mengatur hidupnya supaya tertib dan teratur. Macamnya banyak, ada yang namanya peraturan hukum, peraturan lalu lintas, ada peraturan universitas, peraturan sekolah, dan masih banyak lagi kan. Itu peraturan yang hukum ya itu tidak boleh mencuri, membunuh dan sebagainya. Peraturan lalu lintas tidak boleh menerobos lampu merah, memakai helm, bawa SIM dan STNK. Lalu peraturan universitas bayar kalau di KIP khususnya PGSD kan kita memakai celana kain, terus memakai hem, tidak boleh pakai jin dan sebagainya, itu tidak boleh bertindik dan sebagainya bagi laki-laki. Contohnya seperti itu. Peraturan sekolah yaitu tidak boleh merokok, terus tidak boleh bajunya yang rapi, harus rapi, rambut tidak boleh gondrong dan sebagainya, itu peraturan.
Kalau peraturan hukum tadi yaitu tidak melakukan kejahatan, tadi contohnya miras, minuman keras, judi, terus prostitusi, itu semuanya sebenarnya dilarang. Tapi ya namanya orang Indonesia, saya katakan dari awal kita itu, saya mengutip Jaya Suprana, pendiri Museum Rekor Indonesia. Orang Indonesia itu ilmunya ilmu klimatologi, semakin dilarang semakin ingin melakukan, kan gitu. Jangan minuman keras, malah mereka minum. Jangan berjudi, malah mereka terinspirasi, kan seperti itu. Jadi yang salah itu yang bagian mananya sebenarnya kita. Harusnya kita balik gitu. Tapi kalau kita balik juga menjadi suatu bumerang juga. Silakan minuman keras, malah menjadi bumerang sebenarnya. Tapi ya mungkin orang Indonesia itu ya harus ditegaskan, atau tidak ditegasi tidak akan jerak gitu. Contoh, orang kita di Indonesia membuang sampah itu sembarangan, tapi begitu sampai ke Singapura mereka bisa tertib. Kenapa? Karena peraturannya tegas. Membuang sampah denda berapa dolar, pasti didenda karena sudah ada CCTV dan ada mungkin polisi yang mengawasi. Tapi di Indonesia kan tidak ada peraturannya, tidak boleh buang sampah, tapi tetap buang sampah karena tidak ada peraturan yang tegas. Nah itu akhirnya harusnya Indonesia itu ditegaskan, ditekan dulu biar menjadi suatu kebiasaan gitu. Tidak seperti itu tidak akan bisa menjadi suatu kebiasaan. Lalu norma hukum bersumber pada pemerintah, contohnya adalah ini tidak membayar pajak bumi, itu contoh pelanggarannya. PBB melanggar peraturan lalu lintas, penipuan, pembunuh dan sebagainya, itu contoh pelanggarannya tadi. Itu norma lalu lintas tadi yang mematuhi tidak menyeberang jalan di zebra cross. Peraturan sekolah memakai pakaian seragam, masuk dengan tertib, dilarang membolos, dilarang merokok, membawa kendaraan bermotor. Dulu ya, sekarang sama sih tidak boleh membawa kendaraan bermotor, tapi sekarang dititipkan ya, malah menjadi ajang mencari nafkah bagi masyarakat sekitar. Masuk tepat waktu, mengikuti upacara bendera dan sebagainya. Beda sanksi norma dan peraturan. Kalau di norma itu sanksinya berupa sanksi sosial, dikucilkan dan sebagainya. Kalau di peraturan sanksinya berupa hukuman, yaitu contoh, kalau di sosial tadi diusir, dijauhi tetangga, ditegur tokoh masyarakat, dikucilkan dan sebagainya. Kalau peraturan ya dihukum, misalnya dipenjara, membayar ganti rugi atau pelanggaran, atau membayar denda dan sebagainya itu. Norma apa yang ada di daerahmu? Nah teman-teman, tugas kali di pertemuan kali ini adalah tulislah norma yang ada di masyarakat kalian, yang ada dan berkembang di masyarakat kalian. Apakah masyarakat kalian masih memegang erat norma tersebut? Contohnya di tempat tinggal saya di Bantul, contohnya ya, Bantul itu masih memegang erat norma ini. Ada 4 norma yang masih dipegang erat, contohnya ini. Nah nanti Anda share di grup kita di Sipedar kita, nanti Anda share di situ namanya siapa, dari mana, norma yang masih dipegang teguh apa, seperti itu. Nanti tugas saya minggu ini adalah pertemuan kalian adalah silakan menge-share norma-norma yang masih berlaku di daerah kalian. Kalau peraturan kan pasti berlaku nasional dan daerah. Tapi kalau norma kan mungkin di tempat kalian yang masih erat yang mana, sudah mulai longgar yang mana dan sebagainya. Itu untuk pertemuan kali ini silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga doa teriring dari saya sehat selalu untuk Anda dan keluarga di rumah. Lalu sukses dalam semua hal dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka di kampus kita tercinta, kampus kebangsaan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Cukup sekian dari saya teman-teman. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Salam dan bahagia.